Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa li jami'i sadatis syafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha walimana waina wa mana wa waliduna wa biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah wa khususan limuallifi hadal kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahsulud darajat wa bi karamihi tubdalul khati'at. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita doa untuk pemahaman dan kuat hafalan kita. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah malam hari ini kita satu kitab, karena ini sudah cukup lama kita berada di syarat yang kedua daripada salat, yakni suci daripada najis. Masuklah di situ pembahasan tentang istinja. Sampai mana kita? Kemarin saya pinjam kitabnya Sya'ban. Wa yundabu lidakhilil khala, gitu ya. Wa yundabu lidakhilil khala'i, dan disunnahkan lidakhilil khala'i, bagi orang yang masuk ke khala. Khala itu secara bahasanya bersendiri, sendirian. Nah, menyendiri. Tapi disebut fiilnya, tapi maksudnya tempatnya, tempat bersendiri-sendiri. Apa itu? Tandas, toilet, WC. Bagi yang masuk tempat buang hajat, karena memang biasa orang masuk situ sendirian, kan tak ada yang bawa kawan ke situ, kecuali anak-anak lah. Nah, jadi bahasa lainnya khala, bahasa lainnya ada mirhab, bahasa lainnya kanif. Nah, WC. Saya kalau ingat masalah WC ini terkenang dengan ngaji dulu sama Tuan Guru Abdul Halim. Itu membekas betul di pikiran saya, di ingatan saya, begitu pas perumpamaan yang beliau lakukan. Bahwa kita hidup di dunia, sikap kita terhadap dunia, ya seperti sikap kita kepada WC. Bukan kita tak perlu kepada dunia, sebagaimana kita tak perlu kepada WC. Tapi kita hanya datang kepada WC di saat kita sesak. Kita hanya teringat dengan WC di saat kita sesak. Lepas itu lupa kita dengan WC tadi. Saat lapar ingatlah dunia. Saat adanya ingatlah dunia. Tapi lepas itu dah. Dan sebagus apapun WC orang, dia tak akan obrolkan itu kepada orang. Kan begitu. WC kita megah kayak apapun tak ada. Kita cerita masalah WC aja. Cerita WC aja. Jadi kata beliau begitulah sama dunia nih. Mau sekaya apapun jangan cerita kekayaan saja sama orang. Mau sebanyak apapun duit jangan cerita duit saja sama orang. Kecuali memang yang
hajatnya untuk orang banyak. Dia cerita uang karena nak diinfakkan, dia cerita harta karena nak disalurkan. Sebagaimana pemborong yang mau bangun WC untuk masjid, yaitu dibicarakan karena untuk orang banyak. Jadi maka itulah kata Tuan Guru Abdul Halim, bahwa dunia ini ibarat WC. Nah, dan memang kan sudah pernah kita ceritakan bahwa disikapi oleh Allah melalui Nabi Adam itu memang seperti WC. Ketika Nabi Adam makan buah terlarang yang biasa kita sebut khuldi, padahal kalau bagi yang ngaji tafsir tahu itu buah bukan buah khuldi, bukan buah khuldi. Nah, buahnya itu buah apel. Kalau di tafsir ya disebut buahnya itu tufah, bentuknya kayak apel. Nah, jadi kenapa tuh dilarang? Karena buah-buahan yang lain di surga itu kalau dimakan dia tak jadi ampas. Dia terbuang melalui keringat yang aromanya lebih wangi daripada kasturi. Tapi buah yang satu itu kalau dimakan akan jadi ampas. Akan berhajatlah orang yang memakannya untuk buang air besar. Dimakanlah akhirnya bergerak di dalam perut Nabi Adam. Bingung Nabi Adam keliling surga, nak cari di mana tempat buangnya. Karena surga semuanya indah. Tak ada tempat yang layak untuk buang seperti itu. Maka kata Allah, Jibril tanya atau Adam, mau ngapain keliling-keliling surga? Maka kata Nabi Adam, kayak ada yang mau keluar dari perut ini. Maka kata Jibril, ada nggak kau dapat tempat yang layak di sini? Tak ada, semuanya cantik. Maka turunlah ke bumi untuk buang hajat. Jadi secara ini kalau bahasanya kita ya sekedar cuma WC-nya surga aja. Ada orang sesak di surga, buangnya ke bumi. Jadi betul-betul. Pas betul. Saya waktu baca kok betul lah kata Tuan Abdul Halim, macam WC. Yang begitu kisah di antara yang tertulis. Jadi khuldi itu bukan nama buahnya. Buahnya itu apel. Nah, dimakan segigit langsung jadi dosa besar. Nah, walaupun itu dosa bahasa kita, namun bukan dosa dari sisi Nabi Adamnya. Kesalahan, kesilapan besar. Nah, ya, apel. Dan sekarang banyak pula dipakai orang apel. Di handphonenya gambar apel. Segigit lagi udah apelnya. Kalau kita lihat itu kesilapan besar tuh sebenarnya. Nah, mahal pula gitu. Jadi seolah dari situ udah ngasih isyarat tuh. Nabi Adam deket-deket sama apel, silap. Ini orang sekarang berebut beli Apple, iPhone. Nah, contoh. Nah, iya benar. Di antaranya juga khala itu memang nama setan. Nah, nama setan. Jadi diambil nama setan karena memang tempat itu sering banyak setan. Nah, jadi nama setan ini banyak, diantaranya khala. Itu adalah nama setan. Betul. Nah, bagi orang yang mau masuk toilet, masuk ke WC, ayyuqaddima yasarahu, bahwa dia dahulukan sebelah kirinya. Di situ tidak digunakan kaki kiri. Boleh diterjemahkan sebelah kirinya, kalau di situ kaki kiri. Kaki kiri, apa-apa. Karena nanti yang nggak berkaki kiri pun tetap mendahulukan sebelah kirinya. Kalau dia pakai tongkat, itu tongkat kiri, kaki kanan, tetap dahulukan tongkatnya. Nah, jadi kalau dia pakai tongkat, tetap tongkat kaki, tongkat yang sebagai pengganti kaki kiri itu didahulukan. Jadi dia dahulukan sebelah kirinya, kaki kirinya. Nah, wa yaminahu linsirafihi, dan dia dahulukan kaki kanannya untuk keluar daripada toilet. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, bahwasannya kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendahulukan kaki kanannya ketika dia masuk ke dalam toilet, bahasa hadisnya, man bada'a bi rijlihil yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala ibtala bil faqr, atau ubtuliya bil faqr. Barang siapa yang masuk toilet itu kaki kanan dulu, maka dia akan dibala oleh Allah dengan kefakiran. Nah, entah apa kaitannya, Wallahu a'lam. Tapi itulah hadis. Kalau masuk toilet kaki kanan dulu, hadis dari Imam Tirmidzi. Yang menurut Imam Tirmidzi berarti hadis itu layak untuk diriwayatkan, kan begitu?
Nggak tahu, mungkin dhaif, mungkin sahih atau hasan. Yang jelas kalau itu ada dalam kitab Sunan Tirmidzi, menurut versi Imam Tirmidzi berarti hadis itu layak untuk diriwayatkan. Jadi di situ tertulis man bada'a birijlihil yumna indal khala lidukhulil khala, yang mendahulukan kaki kanan kalau dia mau masuk ke dalam toilet maka akan diberi kefakiran oleh Allah. Jadi kalau ada orang datang kepada kita mengeluhkan, kayak hal hidup sekarang nih, nah, ekonomi sulit, ada solusi bang? Tanya, kok masuk WC kaki mana dulu? Ada. Apa maksudnya bang? Entah, aku tak tahu, pokoknya hadisnya begitu. Nah, coba kau perhatikan selama ini kau masuk WC kaki apa dulu? Entah kaki kanan ya kau dulu. Nah, kita mulai sekarang perbaiki. Nah, ini yang mungkin ada masalah dengan ekonomi, nak bayar sekolah payah, nak bayar listrik payah, nak isi pulsa payah, mau beli beras payah. Coba perhatikan masuk toiletnya pakai kaki apa dulu. Bahkan kata Syekhuna, Syekh Muhammad Nuruddin, kalau sudah terlanjur kanan keluar lagi, ganti, ulang masuknya. Kalau udah terlanjur kanan ulang lagi. Nah, beliau tuh begitu luar biasa dalam mengamalkan sunnah. Syekh Nuruddin itu sampai-sampai ulama-ulama setempat situ mengatakan yang dilakukan nama Syekh Nuruddin itu dalil, kata dia. Jadi kalau nampak saya bikin gitu itu berarti sunnah, kata ulama-ulama. Karena begitu luar biasa dalam mengamalkan sunnah. Beliau kalau pakai baju itu kan sunnah kita masukkan lengan tuh kanan dulu, baru kiri. Kalau tersalah beliau ulang, buka lagi bajunya, ulang lagi. Kalau seandainya pakai baju itu kanan dulu baru kiri, buka itu kiri dulu baru kanan. Bahkan gulung baju untuk wudhu itu ketika menggulung lengannya itu sunnah kiri dulu, baru kanan. Nanti menurunkannya kanan dulu, baru kiri. Nah, itu sampai sebegitunya lah beliau menerapkan masalah tayamun, mendahulukan yang kanan dan kiri. Nah, jadi ada ternyata dampaknya adab-adab ini dalam kehidupan kita. Tuh, yang masuk kaki kanan dulu ke toilet bisa jadi itu sebab miskinnya. Kalau seandainya dikiaskan ke lain ya pokoknya begitulah. Ke tempat mulia masuk kanan dulu, keluar dari tempat mulia kiri dulu. Ini kita masuk masjid kanan dulu, keluar dari masjid kiri dulu. Ke tempat yang buruk kebalikannya, masuk kiri dulu, masuk toilet kiri dulu, keluarnya kanan dulu. Nah begitu. Nah kalau dari satu tempat mulia ke tempat mulia yang berikutnya, contoh orang dari Ka'bah. Kalau keluar dari Ka'bah, orang di dalam Ka'bah. Kalau keluar dari Ka'bah kemana dia? Ke masjid, Masjidil Haram. Nah itu bingung tuh, mau gimana? Mau kanan dulu memandang Masjidil Haramnya, tapi memandang Ka'bahnya seharusnya kiri dulu kan gitu. Memandang dia tempatnya sekarang, berarti Ka'bah mulia, berarti mau keluar dari tempat mulia kiri. Tapi memandang tempat tujuannya itu masjid, seharusnya kanan. Ulama di sini mengatakan, tapi ini ada beberapa pendapat, tapi ini yang saya pilih. Kalau beda tingkatnya, tetap yang dimenangkan yang lebih tinggi. Ka'bah dengan Masjidil Haram mana lebih mulia? Ka'bah, tetap Ka'bah. Maka dahulukan keluar dari Ka'bah kaki kiri. Nah, tapi kalau seandainya imbang, nah tak tahu saya yang imbang itu bagaimana lah. Nah, berimbang lah. Mungkin saya belum dapat nasnya. Mungkin dari daerah makam Rasulullah ke Masjid Nabawi gitu misalnya. Nah, maka itu kata ulama, ya takhayyar, silahkan dia pilih. Mau mana dulu pun jadi. Nah, tapi kalau masjid kita begitu. Nah, kami diajarkan, tapi ini termasuk yang saya sendiri pun sering silap. Artinya tak lagi mengamalkan. Kami diajarkan kalau mau masuk dan keluar masjid itu biasanya ada i'tirad, ada apa? Perlawanan, ada sesuatu yang berlawanan. Gimana maksudnya? Kita pakai sendal sunnah kaki apa dulu? Kanan. Melepas sendal kiri. Nah, kita pakai sendal dari luar mau ke masjid. Berarti kita mau masuk lepas kaki apa dulu? Kiri dulu kan gitu. Nah, karena kaki kiri yang dilepas, biasanya jadinya langsung nginjak kaki kiri dulu ke dalam masjid. Kalau mau masuk kaki kanan dulu, akhirnya
kanan dulu jadi biasanya yang dilepas. Jadi kata Syekhuna, lepas kaki kiri tapi pijakkan lagi di atas sendalnya, baru lepas kaki kanan, baru langsung injak ke lantai. Begitu juga ketika keluar dari masjid. Kita mau pakai sendal kaki kanan dulu. Tapi keluar nanti jadi kaki kanan dulu. Maka langkahkan kaki kiri tapi jangan langsung dipakai, pijakkan dulu, baru langkahkan kaki kanan, itulah yang pakai. Sampai begitu diajarkan. Dan itu saya lihat diamalkan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin. Jadi betul-betul beliau itu orang yang luar biasa dalam mengamalkan semua. Nah. Di aksil masjid berbeda dengan masjid. Nah, kalau masjid ini kebalikannya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada yang pernah dengar nama itu? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan beliau ini dari segi keilmuan hampir dikatakan disetarakan dengan 4 imam mazhab. Beliau punya mazhab sendiri, mujtahid mutlak beliau. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Saya ada baca satu kitab, wallahu a'lam ini riwayatnya sahih atau tidak, tapi kitab ini di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Taurun itu artinya lembu. Taurun itu lembu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu Sufyan si lembu, begitu kan? Kenapa sampai dapat julukan seperti itu? Beliau pernah karena terburu-buru masuk ke masjid kaki kiri dulu. Habis itu beliau kutuk diri beliau sendiri. Kau inilah ngomong sama dirinya sendiri. Macam masuk kandang lembu. Macam lembu masuk kandang. Ya. Itu saja dibilangnya akhirnya kenapa bilang lembu? Akhirnya dikenal orang Sufyan si lembu. Karena dia menjuluki dirinya lembu gara-gara salah masuk ke masjid. Nah, ulama itu kadang punya julukan-julukan yang aneh, yang kesannya merendahkan, tapi di balik julukan yang rendah itu ada kisah yang begitu tinggi. Ada Imam Bishr Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya nyeker, nggak pakai sendal. Kisahnya pun luar biasa karena berkaitan dengan taubatnya beliau. Ada Imam Hatim Al-Asam, Hatim Tuli, Hatim Al-Asam, Hatim Tuli. Kan jelek tuh, Tuli. Tapi di balik tulinya itu ada kisah yang begitu luar biasa. Jadi termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, wa yunhima alaihi mu'azzamun. Mu'azzamun. Dan dia singkirkan, dia tanggalkan apa-apa yang atasnya itu sesuatu yang dihormati. Jadi ketika masuk ke dalam toilet, ke dalam WC, singkirkan perkara-perkara yang memang dihormati. Nah, apa contoh yang dihormati? Min Qur'anin, berupa Al-Quran. Jangan dibawa Al-Quran ke dalam toilet. Tidak pantas, tidak layak bawa kalamullah, kitab suci, ke dalam tempat kita berkotor-kotor. Wa ismin nabi, dan nama nabi, au malakin, ataupun nama malaikat. Nah, jadi ya ini agak sulit juga ya. Kalau seandainya yang sekolah tuh, kayak anak saya lah namanya Ilyas. Sini tuh tulis Ilyas. Nah, masuk ke bawah juga. Karena ada yang berpendapat walaupun ditulis dengan bukan huruf Arab, tetap nggak boleh dibawa masuk. Makruh ya. Artinya ketidakbolehannya itu bukan sampai haram, tapi ketidakbolehannya itu sifatnya makruh. Ada nggak yang bilang haram? Ada. Nah, Imam Azra'i katakan haram. Bawa Al-Quran, bawa perkara-perkara mulia tadi ke dalam toilet. Tapi kata ulama, mungkin yang dimaksud Imam Azra'i mengatakan haram kalau sampai nama yang mulia tadi itu kena najisnya. Terkena najisnya baru jadi haram. Jadi hati-hati, peci-peci yang ada tulisan Allah. Kadang kan di pinggirnya ada Allah, ada Muhammad, ada pokoknya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat mulia, tanggalkanlah dulu sebelum masuk ke dalam toilet. Nah, ibu-ibu yang mungkin pakai pin jilbab, peniti jilbab, bros jilbab, ada tulisan-tulisan mulianya, tanggalkan dulu. Yang di cincinnya, ada gambar Ka'bah lagi tuh. Sama lah. Pokoknya ditanggalkan dulu. Nah, tadi.
Karena dalam sebuah riwayat Nabi itu annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza dakhalal khala, beliau itu kalau seandainya masuk ke dalam toilet, wada'a khatimahu, beliau akan tanggalkan, lepaskan cincinnya. Kenapa? Karena di cincin Nabi itu tertulis 3 lafaz mulia. Apa tulisan? Muhammad Rasulullah. Dan itu sekaligus menjadi stempel. Cincin Nabi itu sekaligus menjadi stempel. Nah, jadi Nabi kan dulu kan belum ada istilah apa? Tanda tangan gitu kan belum ada. Jadi ada cincin diukir Muhammad Rasulullah, kemudian dicap untuk tanda sudah disetujui Nabi lah, mungkin surat atau apa segala macam. Muhammad Rasulullah. Saya pernah dengar dari Habib Amri, beliau dengar dari gurunya, bahwa stempel Nabi itu unik. Dilihat, bacaannya tidak terbalik, tapi kalau distempelkan juga nggak terbalik. Pernah lihat stempel ya? Kan pasti kalau kita tengok begitu kan terbalik dia tulisannya. Dari kiri ke kanan. Baru nanti dicap, barulah dia jadi betul kan gitu. Tapi punya Nabi itu ditengok tak terbalik, dicap pun tak terbalik. Nah, mukjizat. Itu namanya mukjizat. Kalau kita mana bisa buat gitu? Kita balik lah jadinya. Kalau seandainya dibuat begitu. Nah, itu pernah saya pelajari begitu. Jadi dia tidak terbalik. Nah, warna tak disebut. Nah, itu kalau Nabi masuk ditanggalkan sama Nabi. Dilepaskan. Kenapa? Muhammad mulia, Rasul mulia, Allah mulia. Jadi semua itu dilepaskan. Nah, yang cincin-cincinnya, mohon maaf, kadang gelang haji ya. Ada nggak tulisan-tulisan mulianya tuh? Itu hati-hati. Nah, kalau laki-laki, mohon maaf, laki-laki, mazhab Syafi'i banyak yang mengatakan pakai gelang bagi laki-laki hukumnya haram. Nah, jadi tak usah bergelang-gelang, kecuali gelang-gelang kesehatan. Nah, yang katanya ada batu apanya lah untuk terapinya ini itu, yang kata dokter ya, bukan kata dukun. Kalau kata dukun beda nanti. Ini kata dokter. Kalau gelang bambu kuning biar enggak itu mungkin kata dukun. Tapi kalau kata dokter, silahkan dipakai. Tapi kalau nggak ada urusan yang seperti itu, jangan jadikan aksesoris lah, jangan dijadikan perhiasan. Perhiasannya laki-laki, aksesorisnya laki-laki itu pertama nih apa namanya, imamah serban, kedua cincin, ketiga rida. Nah, jadi pakailah itu sebagai aksesoris laki-laki. Rasulullah itu suka pakai rida. Oke, rida. Dan ini kalau kata Syekhuna, rida ini minal mubarrirat, di antara sesuatu yang banyak memberikan kebaikan. Salat aja sunnah pakai rida nih. Jadi perhiasan kita, Pak, bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, bukan hanya muallim, siapapun salat sunnah pakai rida. Nah, jangan kosong pundaknya dari kain, dari sesuatu. Imam Nawawi di dalam riwayatnya mengatakan kalau tidak dapati kain diletak di bahunya, tali rapia pun jadi. Tali plastik. Nah, pokoknya adalah sesuatu ditaruh di bahunya situ. Jadi itu sunnah. Nah, pakai. Berani, kenapa? Disuruh jadi imam nanti. Nah, kalau seandainya takut gara-gara pakai rida seperti ini jadi disuruh jadi imam, yang penting tadi kan ada sesuatu, letakkan sini. Ya ada pakai apa itu? Anduk putih itu yang ada gambar rangsanya. Nah, letakkan ke situ, salat. Allahu Akbar. Terhasil sunnahnya? Terhasil. Karena yang penting diletak situ sesuatu, kain kah, anduk kah, taruh aja. Kalau itu nggak disuruh jadi imam. Nah, paling ditanya, angkotnya di mana, becaknya di mana. Nah, posisinya boleh dua-dua. Kemarin ketika kami musalsalan rida sama Ustaz Nur Ridho, kalau seandainya dia pakai imamah, pakai serban, itu ridanya sebelah kanan. Tapi kalau nggak pakai serban, kayak pakai peci biasa gini aja, itu rida sebelah kiri. Nah, jadi kalau seperti saya nih, sebelah kanan, karena saya pakai imamah. Kayak Pak Isa nih, sebelah kanan, kalau mau satu. Tapi kalau mau dua juga boleh. Tapi kalau nggak pakai imamah, nah, kayak Bang Ahmad tuh, nah, itu salah tuh posisinya. Nah, itu sebelah kiri. Nah, itu nampak pula dari sini. Tapi artinya itu anjuran tidak sampai makruh atau yang lainnya. Yang penting pakai. Nah, jadi itu perhiasan, jangan pakai gelang, cincin,
imamah. Kalau gelang, saya tidak sampai katakan haram secara kesepakatan ulama, tidak. Nah, tapi memang dalam mazhab Syafi'i lebih banyak yang mengatakan haram. Cincin itu sampai Oh, enggak. Artinya pokoknya bercincin itu kalau mau sesuai sama Nabi, perak kemudian ada batu cincinnya. Apakah kalau batu cincinnya makin besar, jadi makin besar pahalanya? Tak ada riwayat itu. Nah, jadi itu perhiasan. Nah, kalau itu ada kalimat-kalimat mulianya, nah maka itu agak disingkirkan, ditinggalkan. Ini kadang rida, juga ada kadang tulisan-tulisan thayyibahnya, kalimah-kalimah thayyibah. Maka saat seperti itu ditanggalkanlah, jangan dibawa ke dalam kamar mandi, ke dalam toilet. Ya. Kalau kamar mandi yang bukan untuk buang air kecil, buang air besar nggak apa-apa. Tapi kalau untuk buang air besar, buang air kecil nggak boleh. Nah, makruh. Sebagian mengatakan haram. Nah, jadi ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan haram kalau takut kena najisnya, ada yang mengatakan makruh secara mutlak. Nah, ya. Apanya ini yang mau ditinggal misalnya? Cincin. Kalau seandainya darurat begitu, maka sembunyikan ke tempat yang tidak terlihat. Tapi lebih afdal lagi kalau seandainya memang mau dijadikan perhiasan, nggak usah ada ukiran-ukiran kalimat-kalimat mulianya. Paling begitulah. Itu Nabi Muhammad pakai Muhammad Rasulullah karena sekaligus jadi stempel. Ada dua cincin baginda Nabi. Ada yang satu sekaligus jadi stempel, ada satu lagi yang memang pakai mata batu cincin itu aja. Jadi ada dua macam cincin baginda Nabi. Nah, masuk kantong aja, jangan ke mulut ketelan. Jadi masuk kantong saya sudah cukup atau digenggam, asal tidak kelihatan. Nah. Jadi nama Nabi juga termasuk mulia, nama malaikat juga termasuk mulia. Walau mushtarakan, walaupun nama itu berkongsi. Artinya bukan hanya untuk nama Nabi, bukan hanya nama Allah, tapi ada juga lah nama-nama yang lain. Ka'azizin, seperti Aziz. Aziz itu kan nama Allah ada, Al-Aziz. Nah, tapi Aziz itu juga sebutan untuk gubernur Mesir dulu. Jadi Aziz, kalau kita sekarang mungkin apa lah ya? Apa biasanya kalau raja-raja dulu tuh? Enggak ngerti saya istilahnya lah. Pokoknya sebutan untuk gubernur Mesir itu dulu Aziz. Jadi kan itu musyarak, berkongsi. Nama Allah iya, nama pembesar atau pejabat Mesir juga iya. Walaupun begitu, jangan dibawa masuk kalau bisa. Nah, wa Ahmad, dan begitu juga Ahmad. Nah, Ahmad itu nama Nabi juga, nama orang lain juga kan gitu. In qasada bihi mu'azzam, kalau memang niatnya untuk yang dimuliakan. Jadi makanya hati-hatinya jangan. Nah. Kemudian apalagi yang disunahkan ketika buang hajat, wayaskuta. Nah, terlalu mana tadi? Ayyukat dimaya. Wayaskuta. Berarti di atas wayunhiya ya. Wayaskuta, dan dia diam ala khuruji kharijin, ketika keluarnya yang keluar. Jadi ketika, ya pahamlah, ketika buang air kecil ketika airnya itu lagi keluar, kalau buang air besar ketika kotorannya itu lagi jalan keluar, itu diam, jangan ngomong apa-apa. Nah, walau an ghairi dzikrin, walaupun bukan zikir. Walaupun bukan zikir. Jadi kalau kita masuk ke toilet, itu zikir udah jangan disebut. Yang lain silakan. Nah, minta sabun, nah minta handuk, segala macam. Nah, tapi kalau ketika itu lagi keluar, kotoran atau air kencingnya lagi proses keluar, itu pun jangan, kalimat lain pun jangan. Jadi diam secara total. Kalau suara tekanan kalau itu beda lagi lah. Nah, kalau bisa memang jangan bersuara. Nah, senyap-senyap saja. Nah, tadi. Jadi jangan ngomong apapun, bahkan yang bukan zikir, ketika keluar sesuatu. Ya, ini kotorannya tadi ataupun air kencing.
Wa fi ghairi halil khuruj, dan pada yang bukan saat keluar, an zikrin, itu kalau bisa jangan zikir saja. Adapun ucapan yang lain itu masih diperbolehkan. Siapa? Bulan. Dah. Tapi kalau lagi apa bahasanya, lagi keluar tadi itu, itu dia. Ada ulama mengatakan boleh bersuara yang bukan ucapan. Siapa? Nah, atau ada orang tidak. Jadi itu dikatakan orang tidak dihukumi sebagai ucapan. Jadi nggak masalah, walaupun lagi keluar tuh kotorannya. Nah, jadi kalau seandainya memang kita lagi posisi seperti itu, ada yang nanya, banyak berdehem saja. Kadang kita sampai di apa? Di satu masjid, buang air besar. Masjid sekarang tuh ada banyak yang tak berkunci pintunya, cuma tertutup gitu aja. Itu keadaan yang paling tak tenang betul gitu kalau buang hajat. Itu tak tenang. Mending kalau pintunya itu agak dekat, jadi tangan kita bisa begitu. Agak jauh pula sana, tapi itu tak ada kuncinya pula. Wah, itu tak tenang betul. Jadi boleh-boleh sih nyiram air keluar gitu aja, biar orang ada orang di dalam. Nah, kalau ada seandainya yang bertanya satu, boleh dengan perbuatan kita siramkan air atau boleh dengan berdoa. Biar tahu orang bahwasannya ada. Nah, jadi tidak dianjurkan untuk banyak bicara ketika kita sedang dalam keadaan seperti itu. Bahkan nih, mohon maaf, kalau ada orang lagi buang air gitu, atau lagi di toilet, bersin dia. Kita di luar, dia di dalam, dia bersin. Habis itu dia bilang alhamdulillah. Tidak sunnah bagi kita untuk menyebut yarhamukallah. Kenapa? Karena ucapan itu tidak disuruh di posisi dia. Jadi seolah ucapan itu tidak dibenarkan, maka jawabannya juga tidak diberlakukan. Paham maksudnya ini? Iya. Dia di dalam toilet kan zikir nggak boleh. Lalu dia waktu bersin bilang alhamdulillah, kita jawab di luar yarhamukallah, dia jawab lagi yahdikumullah, itu udah tak benar. Jadi maka kalau seandainya ucapannya itu tidak disyariatkan, maka jawabannya pun tidak disyariatkan. Sama kayak apa? Kajian sujud tilawah. Nah, kalau seandainya ada orang junub, dia baca ayat sajdah, sunnahkah bagi yang mendengarnya untuk sujud? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena bacaannya ghairu masyru', tidak disyariatkan. Maka yang selanjutnya itu juga tidak disyariatkan. Nah, jadi sujudnya tidak disyariatkan karena bacaannya pun nggak disyariatkan. Jadi kalau ada orang yang terlarang seperti itu. Saya pernah ditanya, tapi yang itu saya tak tahu jawabannya. Kalau nggak salah santri yang nanya. Jadi ada orang junub baca Quran. Itu kita dengernya berpahala nggak? Nah, kalau masalah sujud tilawah jelas. Tapi ada orang junub, dia baca Quran, kita dengernya berpahala nggak? Yang saya bilang, kita disuruh nyuruh dia diam. Kita dianjurkan untuk menyuruh dia diam. Kalau kita tahu dia junub, nggak boleh. Nah, tapi yang udah terdengar tuh ada pahalanya nggak? Nggak tahu saya jawab. Kalau seperti itu. Ini dia udah kadung baca, kita udah dengar. Yang kedengeran itu terhasil pahala nggak? Nggak tahu saya. Tapi kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu diantara bentuk kemungkaran, maka wajib kita suruh, ente lagi junub, jangan baca Quran. Nah, wajib kita larang dia. Nah, mana tahu nanti ada informasi, oh ada Ustaz, saya baca nggak ada pahalanya, tolong sampaikan. Nah, kita bukan cuma belajar satu arah ya. Nah, kadang saya juga dapat banyak ilmu dari jamaah-jamaah yang kadang sampaikan, ada Ustaz kebaca begini-begini, alhamdulillah. Enggak ada, kalau itu tak ada, karena dia bukan kalam, karena dia bukan ucapan, jadi tak ada. Jadi mau lagi jongkok tuh dia berdehem terus, tiap nampaknya ada bayangan orang lewat, lewat lagi, karena tadi lah pintunya tak berkunci, pintunya tak berkunci. Batas 3 kali untuk orang buang hajat.
itu untuk istibra atau untuk orang buang hajat? Karena gini, dalam berdaham ini fungsinya banyak. Pertama tadi untuk menyahut orang yang nanya. Ya kalau yang nanya 5 kali ya gimana, bola-balik ada orang datang lah gitu. Nah, tapi memang ada masalah istibra. Istibra itu memastikan zakar kemaluan laki-laki sudah kosong daripada air kencing kan gitu. Itu disuruh berdehem minimalnya paling nggak 3 kali lah gitu. Supaya memang nah biar habis air kencingnya. Nah kalau di masalah buang hajat saya tak pernah dengar. Tapi coba nanti kita cek lagi. Bidayatul Hidayah ya. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Nanti alhamdulillah. Kemudian disunnahkan wa yab'uda. Di situ yab'uda juga atau yubaidah barisnya. Yubaidah. Nah, tempat saya ada barisnya tapi saya ragu. Yubaidah karena kalau yab'uda itu jauh, kalau yubaidah itu menjauh. Nah, di situ. Oh, kalau yubaidah salah, Bos. Wa yab'uda. Tapi rasa saya yang lebih cocok yubaidah. Di situ yubaidah. Wa yubaidah atau wa yubaidah boleh. Wa yubaidah dan dia menjauh sunnah ya. Dia menjauh. Ukuran menjauhnya itu seberapa? Sekira-kira suara tidak terdengar. Nah, dan aroma tidak tercium orang sekitar. Nah, jadi itu sunnahnya. Nah, maka sekali lagi saya katakan, kita kalau desain toilet, tempat buang hajat, selalu saya katakan penuhkan sampai atas temboknya. Atau kalau dia pun separuh, langsung ditutup papan atasnya jadikan gudang lah, gitu misalnya, jadikan tempat-tempat barang. Supaya yang dalam tuh, kalau ada suara-suara, tak keluar. Mohon maaf, terkadang di situ tempat buang hajat, sampingnya sini kompor, tempat orang masak. Kan gitu. Kalau kita sama kita, aman lah. Nah, udah hafal pun. Bunyi, oh ini si ayah dalam ini. Udah tahu kan gitu. Kalau bunyinya begini si anak dalam. Sampai udah hafal. Tapi kalau seandainya pas tamu, nah, datang masuk situ, waduh. Tak mau dibuang sesak, mau dibuang ibu tuh lagi masak di situ. Jadi maka karena memang disunahkan untuk jangan sampai terdengar kan gitu. Dia menjauh jangan sampai terdengar. Nah tadi. Jadi maka tadi. Supaya supaya menyamankan. Nah, supaya teramalkan juga sunnah. Apalagi keluar ibu tuh senyum-senyum udah tak bertamu lagi setahun ke rumah. Kalau seandainya keluar seperti ya, jadi maka ini diantara kita untuk mengamalkan sunnah. Nah, menjauhlah seukuran tidak tercium aromanya, seukuran tidak terdengar suaranya. Nah, wa yastatira dan disunahkan dia untuk pakai satir, pakai penutup. Pakai penutup. Penutup yang dianjurkan itu yang ukurannya 2/3 zirah. Nah, 2/3 zirah. Berapa senti lah kurang? 45, 40. 1 zirah itu segini. 1 zirah segini. 1 hasta. Ini berapa senti lah ini? 2/3 itu kurang lebih beginilah sampai pergelangannya. Nah, ini 2/3. 30 lah ya. Kalau ini kayak 30 ya. 30. Sama seperti sutra salat ya. Sutra salat juga tingginya kalau bisa seperti 2/3. Kalau belum nggak dianggap. Kita salat itu sunnah pakai sutra. Sebagaimana qadha hajat juga sunnah pakai sutra. Sutrahnya qadha hajat itu supaya nggak kelihatan. Ya kelihatan badan nggak apa-apa, asal jangan kelihatan bawah. Jadi kata baginda Nabi, kalau kalian nggak dapat sutra, nggak ada dapat penutup, maka tinggikan, buat bukit pasir. Ya, pasir itu ditinggikan gitu untuk nutupin. Kata baginda Nabi. Nah, itu tujuannya. Tapi kalau sutra sholat itu sebagai pembatas untuk orang tahu dari mana dia boleh lewat di depan orang lain. Ini mohon maaf kepada kita-kita yang kadang salat di masjid, setelah salat fardu, kemudian mau melaksanakan salat ba'diyah. Itu sering mundur jauh, kurang jauh ke belakang, bertebar sana sini, akhirnya orang mau nak keluar pun bingung. Sana ada orang salat, sini ada orang salat.
Padahal sunnah itu menggunakan sutroh. Sutroh itu harus tertib, harus tertib. Tingkat pertama itu adalah dinding atau tiang. Dinding atau tiang. Kalau masih ada dinding, masih ada tiang, sutroh yang lain tak berlaku. Dianggap. Ada yang mengatakan termasuklah tingkat pertama sesuatu yang tingginya 2/3 hasta. Jadi kalau kita punya tas agak tinggi, ya itu silahkan. Nah, kalau seandainya tidak ada dinding atau tiang, kayu yang ditancapkan. Kayu yang ditancapkan. Itu peringkat kedua, urutan kedua. Kalau itu tak ada, maka ujung sejadah. Itu peringkat 3. Kemudian kalau itu pun tak ada, maka garis. Garis membujur. Begini garisnya. Bukan begini. Itu yang kadang orang salah. Dia begini. Nah, jadi kalau kita sholat gini bukan di garis gini. Tapi garisnya gini. Nah, jadi itu ibarat nahan orang. Dari samping, jangan lewat. Kan kalau gini, nahan orang. Kalau gini, nahan orang dari depan. Nah, jadi dia garisnya begini. Jadi dia lewat dari ujung garisnya sana. Nah, jadi maka itulah urutannya. Kalau masih bisa yang pertama, dia beralih ke yang kedua, itu sutroh nggak dianggap. Nah, maka majulah kita. Kalau itu boleh. Karena itu tadi saya katakan, itu dalam kitab takrirat itu dikatakan sama seperti posisi pertama, sama seperti dinding. Yang sutroh yang dibuat-buat ya, dari kayu itu. Tapi tadi syaratnya harus 2/3 hasta tinggi. Nah, 2/3 hasta dan jarak dari dia ke sutroh itu nggak boleh lebih dari 3 hasta. 3 hasta itu 1,5 meter. Kurang lebih lah ya, 1,5 meter. Itu jangan lebih. Nah, garis sama sejadah lebih tinggi sejadah daripada garis. Garis dan sejadah lebih tinggi sejadah. Jadi itu sutroh yang disunahkan. Dan kalau pakai sutroh yang sifatnya sesuatu diletakkan tadi itu, tiang kah atau apa, itu bukan tepat di tengah, tapi sejajar tepi alis kanan atau tepi alis kiri. Ngeletaknya itu bukan tepat di tengah kening kita begitu, tapi sejajar tepi alis kanan atau tepi alis kiri. Itu tertulis dalam kitab Asy-Syamsul Munirah. Jadi bukan tepat di tengah. Kalau tengah kayak nyembah itu gitu, jadi kayak sujud kepada itu. Jadi agak ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Nah, kalau ada orang udah pakai sutra seperti itu, kita bebas lewat sana. Tapi kalau kita lewat sininya, dia berhak untuk menghalangi kita. Bahasa Nabi, kalau orang sudah sholat dengan sutra, ada tetap yang lewat, fal yadfa'hu, maka hendaklah dia halangi. Kalau dia mau lewat aja, fal yuqatilhu, maka hendaklah dia perangi. Bahasanya gitu. Fal yuqatilhu, artinya hendaklah dia perangi. Diajak ribut boleh. Nggak ada. Yang penting menghalangi. Yang penting menghalangi. Tadi. Jadi mau begini kah atau begini atau begini. Nah, atau mungkin awal begini. Kalau maju lagi baru begini ya. Jadi maka disesuaikan dengan keadaan. Jadi kata sebagian ulama, maksudnya bifal yuqatilhu, bahwa hendaklah dia perangi, itu qatala yuqatilu artinya membunuh. Kalau seandainya dia halangi dengan kuat, artinya tetap dia orang tuh nggak dia kasih lewat, tapi dengan gerakan yang nggak sampai 3 kali, lalu membuat orang itu terjatuh dan orang itu mati, itu nggak ada qisas dan nggak ada dia. Itu artinya orangnya sampai nggak disalahkan. Nah, itu maksud daripada fal yuqatilhu. Hendaklah dia perangi, hendaklah dia bunuh. Jadi itu dosanya besar. Tapi kalau kesalahan dia memang tidak pakai sutroh, ada orang lewat, nggak berdosa gitu. Kita lewat di depan, dia nggak pakai sutroh, itu kayak tadi, bercerai-berai sana sini, kita lewat aja depannya, ya walaupun afdolnya tetap kita lewat belakangnya. Tapi seandainya kita lewat depannya, itu tidak sampai berdosa. Orang dia yang salah, nggak pakai sutroh. Makruh. Nah, kemudian wa alla yaqdiya dan bahwa janganlah dia qadha hajatahu, dia tunaikan hajatnya, artinya dia buang air tadi itu fima'in mubahin raqidin. Sunnahnya jangan dia buang hajat di air yang mubah, yang tergenang, malam yastabhir, selama tidak sangat banyak.
Di situ diartikan apa ya, yastabahir. Selama tidak melaut, selama tidak menyembur terus. Menyumbir. Itu apa bang? Ini kayak terjemahan punya Bang Bulin agak ya. Malam yastabahir. Atasnya. Selama itu jumlahnya tidak banyak, itu yang lebih tepat. Selama jumlahnya tidak banyak, istabhara yastabhiru artinya melaut gitu. Jangan sampai udah banyak lah gitu. Udah terlalu luas. Kalau terlalu luas udah nggak masalah. Nah, nggak cocok sebenarnya. Karena menyembur terus itu nanti apa bahasa kita? Kesannya jadi kayak ngalir gitu kalau keluar terus. Ini dia memang kayak kolam besar, genangan air. Dia kan rokit. Rokit itu tergenang gitu. Rokit itu artinya tergenang, nggak ngalir, tapi banyak. Nah, kalau itu nggak masalah. Jadi makruhnya orang buang hajat di air kalau pertama airnya itu mubah. Mubah itu apa? Bukan punya orang. Nah, artinya bukan milik orang. Kemudian dia itu airnya rokit, airnya tergenang. Kalau airnya ngalir nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya airnya sedikit, tidak begitu banyak. Nah, takarannya itu sampai melaut. Melaut itu yang luas betul. Itu rata-rata orang kencing dalam. Kalau itu apakah kalau itu enggak? Karena itu punya orang. Itu bukan mubah. Yang mubah itu kayak Danau Toba, itu mubah. Itu Danau Toba itu tergenang atau tergenang gitu. Ah, itulah gitu. Itu nggak masalah tuh sih. Kalau buang hajat sih. Kenapa itu istabhara tuh? Sudah melaut, sudah terlalu banyak gitu. Kayak danau-danau buatan, danau apa tuh? Tanjung Gading, itu misalnya. Itu udah luas lah tuh. Tapi kalau masih kolam berenang masih kecil. Kalau ada orang buang air kecil situ masih jijik gitu. Paham maksudnya ya? Iya. Kalau ada orang buang air besar situ masih jijik kita. Tapi kalau Danau Toba ada orang buang air kecil pun tak apalah peduli itu, orang memang lebar kali. Jadi maka harus memenuhi 3 syarat ini barulah nanti makruh. Nah, mubah, rakit, malam yastabahir, lam yastabahir. Jadi kalau dia tidak mubah, artinya kayak kolam renang orang, itu nggak boleh kita buang air kecil situ. Jadi kalau kita mau buang air kecil keluar dari kolam. Tapi kalau pemandian umum, kayak ya sungai-sungai yang itu tempat-tempat wisata, itu nggak masalah, kenapa ngalir dia. Nah, udah gitu pun bukan punya dia itu kan. Dia cuma ngelola kanan kirinya saja. Kalau orangnya sudah izin, kalau orangnya sudah izin nggak masalah. Nah, jadi kalau seandainya airnya sedikit, airnya tergenang, maka itu hukumnya makruh. Maka hukumnya makruh. Kalau punya orang haram. Kalau airnya ngalir nggak masalah. Ini yang sebenarnya kita kena makruh terus kalau memandang ini ya. Kenapa? WC kita ada genangan airnya terus kan gitu. Airnya banyak atau sedikit? Sedikit tergenang. Kan gitu. Nah, jadi kita buang hajat memang nggak sampai haram karena punya kita sendiri, tapi kena makruh. Tapi kalau tak pakai itu keluar baunya, kan dia menghambat bau tuh kan, maka dibuat kayak leher angsa begitu supaya air yang dari dalam itu tidak keluar. Ya mudah-mudahan lah irtikabu akhafud dararain, kita ambil yang mudaratnya paling sedikit, karena kalau nggak berair bau keluar. Jadi maka kalau seandainya kita katakan kena ke sini, memang kena. Tidak bisa jadi alasan besar. Mudah-mudahan bisa, karena memang darurah, bukan darurah, hajat yang sangat hajat. Karena kalau nggak bau nanti pasti bisa. Tadi jangan buang air di air tergenang. Kemudian dan sunnahnya itu kita jangan buang air juga wa mutahaddatsin ghairi mamlukin li ahadin, dan tempat ngobrol, tempat orang berbincang-bincang yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itu tanah nggak ada yang punya, tapi orang biasa ngobrol situ, dia buang hajat situ, maka itu makruh. Tapi kalau ada yang punya, dia buang hajat situ haram, nggak boleh. Nah, kecuali tempat maksiat, yang ngobrolnya ngobrol maksiat, tempat orang menggibah, tempat orang transaksi narkoba, tempat orang main judi, buang air besar aja situ bubar, nah itu orang.
Besok mau transaksi, wah kotor kali, pindah kita, nggak masalah. Nah, buang sampah situ apa segala macam biar tak jadi lagi tempat. Tak tahu lagi, dibilangin. Nah, wa tariqin, dan jangan buang di jalan. Wa qila yahrumut taghawwutu fiha. Dan ada yang berkata bahwasannya haram buang apa, buang air besar ya. Taghawwut itu buang air besar fiha, di jalan. Kalau di jalan itu makruh. Nah, mohon maaf, yang kuatnya makruh tapi ada yang berkata haram. Nah, kalau anak kecil tuh banyak pula yang buang air kecil tuh ke jalan. Nah, jadi saya semalam jalan sama istri saya. Ada anak kecil, umur 3 atau 4 tahun lah. Nah, dibantui sama ayahnya untuk buang air kecil pinggir jalan. Saya bilang, ya Allah, bukan dilarang malah dibantuin. Nah, padahal di situ ada ya tempat-tempat yang bisa lah jadikan untuk tempat buang air kecil. Jadi maka jangan dibiarkan anak kita biasa seperti itu. Ada anak-anak begitu, sesak buang air kecil, bukan kamar mandi nih, ke depan rumahnya. Buang air kecil di depan rumah. Ya Allah. Diajari adab yang baik anak-anak. Diajari adab pun belum tentu beradab, apalagi tidak diajari adab. Wa tahta musmirin milkihi, dan di bawah pohon yang berbuah yang merupakan miliknya. Pohon dia berbuah, dia buang air kecil di bawahnya situ. Nah, maka itu tidak dibenarkan. Makruh. Nah, au mamlukin, atau milik orang. Nah, alima ridha malikihi, yang diketahui ulima ridha malikihi, atau alima dia mengetahui ridha malikihi, ridha pemiliknya. Pemilik itu pohon pisang punya orang, tapi kata orangnya nggak apa-apa lah kalau kalian mau buang hajat situ. Adanya orang begitu. Tapi kalau seandainya ada seperti itu, itu makruh. Wa illa, kalau tidak izin orangnya, tidak diketahui izinnya, haruma, maka hukumnya haram. Walaupun tidak saat berbuah kalau di sebagian kitab. Intinya pohon yang bisa berbuah. Pohon yang bisa berbuah. Nah. Wala yastaqbil, dan jangan dia menghadap ainul qiblati, ainal qiblati, ke ain kiblat. Jangan ngadep kiblat kalau buang hajat, makruh. Wala yastadbiraha, dan jangan dia membelakanginya. Jangan ngadep kiblat, jangan belakangi kiblat. Nanti ini ketentuannya begini. Kalau dia sudah pakai satir, nah kalau dia sudah pakai satir, itu nggak haram. Udah tadi pakai yang 2/3 itu nggak haram. Tapi kalau seandainya nggak pakai satir, haram. Kecuali di tempat yang memang untuk buang hajat. Jadi mohon maaf, ya adabnya benar, WC jangan ngadep kiblat. Tapi seandainya tidak memungkinkan, karena memang harus melingkar lah gitu, ini udah, sini sudah, tambah lagi sini, harus ada yang ngadep kiblat. Tapi itu memang tempat untuk buang hajat. Maka itu tidak diharamkan walaupun ngadep kiblat. Karena memang yu'addu liqada'il hajah. Dibuat untuk buang hajat. Nah, tadi. Nah, wa yahrumani fi ghairil mu'addain, dan keduanya menghadap dan membelakangi kiblat itu haram fi ghairil mu'adda, pada tempat ghairil mu'addi, pada tempat yang tidak disediakan. Nah, untuk itu tadi, untuk buang hajat. Wa haitsu la satira, kalau tidak pakai satir. Kalau ada satirnya enggak haram. Walau istaqbalaha bi sadrihi wa hawala farjahu anha tsumma bala lam yadurra. Allah, mohon maaf lah bahasanya. Kalau dadanya ngadep kiblat, tapi mohon maaf kemaluannya dia miringkan jadi tidak menghadap kiblat. Dia merengkan, dia belokkan gitu. Lam yadurra, ini nggak masalah. Kalau dia buang air kecil begitu. Nah, kadang kalau perempuan pinggulnya lah diputar berarti. Nah, kalau laki-laki bisa apa putar pun. Nah, bi khilafi aksihi, berbeda dengan kebalikannya. Dadanya tak ngadap kiblat, kemaluannya yang ngadap kiblat. Nah, itu juga itu makruh juga, bahkan haram nanti kalau di tempat yang tidak untuk buang air. Wala yastaka wala yabzuqa fi baulihi, dan jangan dia bersiwa dan jangan dia meludah ketika buang air kecil. Nah, jadi jangan bersiwa, jangan meludah ketika buang air kecil. Nah, tadi
Kalau bersiwak ketika buang air kecil, ketika buang air besar juga nih maksudnya, karena dia pakai yang aula ya. Kalau yang kecil aja enggak, apalagi yang besar. Katanya kalau bersiwak saat buang air kecil atau buang air besar itu akan mewariskan lupa. Jadi gampang lupa dan jangan meludah. Nah, jangan meludah. Pokoknya dikatakan dia itu kalau di sebagian kitab jangan banyak meludah lah. Kecuali memang dia berdahak. Fibaulihi di air kencingnya kan gitu. Di air kencingnya. Tapi kalau seandainya di sebagian kita pokoknya sama seperti bersiwak. Nah, sama seperti bersiwak. Karena memang kalau dari segi bahasanya fibaulihi. Nah, kama nakala ghairu anil hakim at-Tirmidzi annahu yatawalladu minhul waswas. Itu akan menyebabkan waswas. Kalau seandainya banyak meludah, kemudian itulah tadilah ketika buang air kecil atau buang air besar. Kalau bersiwak bikin lupa. Nah, ya intinya begini, jangan melakukan sesuatu selain buang hajat. Kalau bisa cepat, jangan lama-lama. Ada orang betah sambil merokok lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Itu saya heran bisa sambil merokok tuh luar biasa nih. Nah, kadang udah selesai pun masih tetap situ karena ngerokoknya belum selesai kan gitu jadinya. Itulah. Udah di situ dibuat situ juga. Nah, jangan dibuat. Biar tersamar baunya Ustaz. Nggak, masih banyak lagi cara yang lain. Itu alasan aja ya. Nah, kemudian wa ayyakula dan bahwa dia baca inda dukhulihi ketika dia masuk ke dalam toilet tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada yang membaca dengan sukun, ada yang membaca dengan dhamma. Khubuthi wal khaba'ith. Di situ sukun atau khubu. Nah, boleh khubus, boleh khubus. Hubusi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, jadi tadi boleh khubus, boleh khubus. Nah, jadi itu setan laki-laki, setan perempuan. Jadi memang itu tempatnya setan. Jadi jangan terlalu senang. Nah, setan ini suka sama tempat-tempat kotor. Gitu. Jadi baitul khala tadi, tempat menyendiri. Di hadis yang lain juga ada tentang bersendiri-bersendiri. Rasulullah bersabda, "Ma khalar rajulu wa imra'atun, nah, illa wa thalithuhuma syaitan." Tidaklah saling bersendiri-bersendiri antara laki dan perempuan. Kalau ada perempuan sama laki saling menyendiri, itu nanti yang ketiganya akan datang setan. Jadi jangan lupa baca ini karena itu adalah tempatnya setan tuh. Nah, wal khuruj dan ketika keluar ghufranaka. Baca ghufranaka, ya Allah aku minta ampunanmu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran, gangguan, wa'afani dan telah menyehatkan aku, menyelamatkan aku, mensejahterakan aku. Wa ba'dal istinja dan setelah istinja dia baca Allahumma tahhir qalbi. Nah, ini berarti di luar juga karena kita biasanya istinja di toilet kan gitu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku daripada kemunafikan, wahasin dan lindungi farji kemaluanku minal fawahish dari perkara-perkara buruk, yakni zina. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, lau syakka kalau dia ragu, ba'dal istinja'i setelah istinja, hal ghassala dzakarahu lam talzamhu i'adatuhu. Tadi udah kubasuh belum ya kemaluanku? Kalau dia ragu, maka tidak wajib dia untuk membasuhnya kembali. Wallahu a'lam. Apakah ulama sepakat di sini? Di sini dikatakan Imam Baghawi. Qala al-Baghawi. Nah, tapi enggak dibahas. Nah, kalau syakka badal istinja hal ghasala dzakarahu aw hal masah. Nah, salah. Nah, tapi ini setelah istinja kata beliau. Berarti udah istinja, tapi istinja itu kan basuh kemaluan ya.
Allah alam, saya kurang paham deh. Udah selesai. Udah selesai berarti sudah. Maksudnya mungkin istinja dari buang air besarnya kah atau yang lain? Nah, akan datang kita masuk kepada syarat sah salat yang ketiga, ay syuruti salat satrul aurah, tentang menutup aurat.